Ada penelitian yang menunjukkan bahwa 98% manusia meninggal tanpa mencapai mimpi mereka, tanpa mencapai potensi mereka yang sesungguhnya selama mereka hidup. Pada saat di akhir hidup kita dihadapkan pada macam-macam pertanyaan seperti apakah kita udah berhasil dalam hidup kita? Apakah kita sudah menggunakan semua potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Apakah kita ini udah menjadi versi terbaik dari diri kita? Sayangnya banyak banget manusia yang pada saat di pembaringan terakhir mereka menyesal karena mereka tidak melakukan yang terbaik. Karena mereka pada saat mereka masih sehat, masih produktif, masih banyak bisa melakukan banyak hal, mereka tidak melakukannya karena mereka banyak alasan. Hari ini saya akan bahas 3 hal yang menyebabkan yang bisa bikin kita jadi mikir nih. Kira-kira kalau saya pada saat terakhir hidup saya nanti, apakah saya akan menyesal karena saya tidak memberikan yang terbaik? Hal yang bisa bikin kamu menyesal di pembaringan terakhir nanti adalah yang pertama, tidak memaksimalkan potensi kamu. Saya udah lihat banyak banget orang yang punya potensi yang luar biasa, punya talenta yang luar biasa, tapi mereka nggak mau maju, mereka nggak mau menggunakan apa yang mereka punya. Alasannya macam-macam, karena mereka memang nggak mau aja, karena mereka merasa takut gagal sehingga nggak pernah mau coba, karena mereka ya macam-macam lah alasannya. Saya udah pernah bilang kalau selalu ada cara kalau mau berusaha, dan selalu ada hambatan kalau banyak alasan. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kamu. Jangan sampai nanti pada saat pembaringan terakhir nih, kamu udah tidur di masa-masa kritis, kamu udah gak bisa melakukan apa-apa, kamu menyesal karena kamu tidak gunakan semua potensi yang kamu punya. Will Smith, salah seorang aktor Hollywood, dia bilang begini, I want my world to be better because I was here. I want my life, my work, my family. I want it to mean something. And if you are not making someone else's life better, then you are wasting your life. Dia bilang bahwa dia mau dunia ini menjadi lebih baik karena dia pernah ada di dunia ini. Dia mau pekerjaannya, hidupnya, keluarganya itu punya arti sesuatu untuk dunia ini. Dan dia bilang kalau kamu tidak mempunyai arti buat orang lain, hidupmu sia-sia. Tapi belum terlambat sih, kalau kamu masih bisa nonton video ini, artinya kamu masih punya waktu untuk bisa berubah. Tapi ada satu tips yang saya mau kamu lakukan. Go full speed mulai hari ini. Lakukan hari ini dengan sungguh-sungguh dan kedepannya maksimalkan potensi kamu dengan benar. Jangan lagi tunda-tunda waktu. Kamu nggak pernah tahu kapan kan waktunya, hari terakhir hidup kamu nggak pernah tahu. So jangan tunda-tunda waktu, lakukan mulai hari ini. Hal yang kedua yang banyak disesali orang pada saat di pembaringan terakhir mereka adalah pada saat mereka terlalu banyak mendengarkan pendapat orang lain. Mereka tidak mencapai fungsi mereka yang maksimal karena mereka takut dikritik sama orang lain. Jangan salah mengartikan ya, maksudnya gini, kritik itu bagus kalau memang kritik itu membangun. Tapi kalau kritik itu menjatuhkan semangat kamu, ya gimana? Contoh, saya kasih contoh. Ada pada saat kamu mau menunjukkan potensi kamu mau meningkatkan apa yang kamu punya nih. Tapi orang lain bilang gini, aduh mana mungkin kamu bisa lakukan itu. Udah jangan mimpi lah, jangan pernah mimpi melakukan hal itu. Gini saya kasih tahu caranya. Hitung dulu dengan baik, rencanakan dengan matang. Kalau memang kamu sudah yakin bahwa yang akan kamu lakukan itu bisa kamu lakukan, just do it. Kamu jangan takut-takut melakukan hal itu. Kalau memang itu benar-benar sudah kamu perhitungkan dengan matang ya, jangan takut dikritik. Kalaupun ada yang kritik, periksa dulu apakah kritik ini membangun atau kritik ini menjatuhkan saya. Kalau kritik ini membangun, dan koreksi diri. Tapi kalau kritik ini justru menjatuhkan semangat saya dan saya rasa memang apa yang dikatakan orang itu nggak benar, ya udah jalan terus aja. Seleksi dengan benar apa yang masuk dalam pikiran kamu. Seleksi dengan benar. And just do it. Mereka akan diam pada saat mereka melihat bukti. Hal yang ketiga yang akan kita sesali pada saat kita ada di pembaringan terakhir kita adalah kita gengsi menunjukkan emosi kita yang sebenarnya. Kita gengsi untuk mengatakan I love you,
pada orang-orang yang kita kasihi, pada pasangan kita, pada orang tua kita, pada anak-anak kita. Gengsi untuk bilang bahwa saya sayang sama kamu gitu. Padahal waktu kita katakan hal itu, pada waktu kita tunjukkan kasih sayang kita buat orang-orang yang kita sayang, mereka akan merasa aman, mereka akan merasa dikasihi, diperhatikan. Jadi daripada kamu menyesal nanti karena kamu tidak melakukan hal itu, mulai dari sekarang lakukan hal itu. Lakukan hal-hal yang simpel aja, seperti ajak mereka makan bareng. Jangan ada yang pegang handphone, karena ini zaman sekarang ini ya, pada saat kita makan bareng juga semua masing-masing lihat handphone kan. Coba deh handphonenya ditaruh dan tanya sama mereka apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dalam hidup mereka kali ini, hari ini apa gitu. Jadi jangan sibuk sendiri-sendiri, mulai perhatikan. Pekerjaan kita penting, tapi orang-orang yang kita sayangi lebih penting lagi. Satu hal yang harus kita ingat, mereka nggak akan pernah ada di usia yang saat ini mereka ada. Orang tua kamu kalau mereka masih sehat, mereka masih bisa diajak komunikasi. Mungkin nanti ada saatnya mereka udah nggak bisa lagi mendengar kamu, mereka nggak bisa lagi diajak komunikasi dengan baik. So, dari sekarang harus jalin hubungan yang baik dengan orang tua. Anak-anak kamu mungkin saat ini mereka masih kecil, masih perlu pelukan, masih perlu kasih sayang. Kasih sayang itu sama mereka. Karena ada waktunya nanti mereka udah besar, mereka udah meninggalkan kita, pergi kuliah, pergi kerja, udah nggak ada waktu lagi buat kita. Jadi manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Di pembaringan terakhir kita juga ada satu juga yang kita sesali, adalah waktu kita belum memaafkan orang lain. Belajarlah untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita, supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa benar-benar plong gitu hati kita. Punya hati yang besar untuk bisa memaafkan orang lain, supaya pada waktu terakhir hidup kita nggak menyesali itu. Ada 3 hal hari ini yang saya bagikan buat kamu, bagaimana caranya supaya kita tidak menyesal di pembaringan terakhir kita nanti, pada waktu hidup kita di ambang kritis, pada waktu kita tahu kita sedikit lagi mau dijemput. Kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Kita nggak pernah tahu nih apakah hari ini, apa besok, atau mungkin nanti. Di dunia ini udah semakin kacau lah. Perang dagang, perang macem-macem ada coronavirus, ada macem-macem lah. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita nggak mau menyesal pada saat kita ada di pembaringan terakhir kita. Ingat, maksimalkan semua potensi yang kita punya. Jangan dengarkan pendapat orang lain. Kalau kita yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik, kita bisa berikan kontribusi yang terbaik buat dunia ini selama kita ada. Yang ketiga, tunjukkan kasih sayang kamu buat orang-orang yang kamu sayangi mulai hari ini. Ayo jadi versi yang terbaik dari diri kita, supaya kita nggak menyesal waktu kita ada di hari terakhir hidup kita.